Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah manajemen biaya kelas manajemen 4C sore. Kami akan membawakan materi tentang pengukuran kinerja operasional, biaya standar, dan anggaran fleksibel. Anggota kami ada 5, yaitu M. Novan Andi Setiawan dengan NIM 1903011171. Selanjutnya Syekh Rohman dengan saya sendiri dengan NIM 1903011180. Selanjutnya Januar Dwi Ardiansa dengan NIM 1903011202. Selanjutnya Oki Aliatul Kakima dengan NIM 1903010203. Yang terakhir Firda Putri Nadifa dengan NIM 1903011250. Materi yang pertama akan diterangkan oleh Mbak Oki Aliatul Kakima. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Tujuannya, yaitu dibalik dilakukannya pengukuran, adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. Selain itu, terdapat fungsi dari pengendalian operasi, yaitu dapat membantu manajer dalam meraih tujuan yang dianggarkan. Pengukuran hasil operasi menjadi umpan balik bagi para manajer dan membantu mereka mendapatkan masukan mengenai penyebab-penyebab dari hasil operasi. Sistem pengadilan manajemen meramalkan besarnya penjualan dan biaya untuk tiap level aktivitas, anggaran, evaluasi kinerja, dan motivasi karyawan. Masuk ke materi biaya standar. Apa itu biaya standar? Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu persatuan produk atau untuk biaya kegiatan tertentu, di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu manfaat dari sistem biaya standar. Sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu sehingga memungkinkan mereka melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan yang lain. Sistem biaya standar menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar memungkinkan manajemen melaksanakan pengelolaan mereka dengan prinsip kelainan atau expansion principle. Next. Untuk kelemahannya yaitu tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat, meskipun telah ditetapkan dengan jelas di standar apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tetapi tidak ada jaminan bahwa standar telah ditetapkan dalam perusahaan secara keseluruhan dengan ketetatan atau kelonggaran yang relatif sama. Seringkali standar itu cenderung untuk menjadi kaku atau tidak fleksibel, meskipun dalam jangka waktu yang pendek. Di sini ada 5 biaya standar yang sering digunakan, yaitu untuk menetapkan anggaran, yang kedua mengendalikan biaya dengan cara motivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi, dan yang ketiga yaitu untuk menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan percepat laporan keuangan. Yang keempat yaitu membebankan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi, dan yang terakhir yaitu menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Novan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan presentasi dari teman saya, Oki Aliatul Kakima. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis biaya standar. Ada 4 yang kami sampaikan. Yang pertama, standar teoritis, atau standar ideal, yaitu standar yang ideal dalam pelaksanaannya sulit untuk didapat atau dicapai. Yang kedua, rata-rata biaya waktu, yang lalu standar biaya ini bersifat longgar. Rata-rata biaya waktu yang lalu dapat mengandung biaya-biaya yang tidak efisien. Yang ketiga, standar normal. Dari standar normal ini didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang.
di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang sangat normal. Yang keempat, pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai atau bisa disebut dengan attainable high performance. Standar jenis ini banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai suatu pelaksanaan. Oke, next. Untuk slide yang selanjutnya yaitu biaya standar yang dibagi di dalam 3 bagian. Nah, yang pertama standar biaya bahan baku. Biaya bahan baku standar terdiri dari yang pertama masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu atau lebih, biasa dikenal dengan nama kuantitas standar. Yang kedua, harga persatuan masukan fisik tersebut atau disebut pula dengan harga standar. Dan di sini ada contoh dari standar biaya bahan baku. Nah, contohnya itu yang pertama dari harga beli dengan kisaran bernilai 345.000. Biaya angkut kurang lebih 40.000 dan potongan pembelian kurang lebih 10.000. Dari biaya tersebut ditambahkan menjadi harga standar bahan baku, hasilnya kurang lebih 375.000. Nah, itu beberapa contoh dari standar biaya bahan baku. Dan yang kedua, standar biaya tenaga kerja langsung. Dan apa saja sih standar biaya tenaga kerja langsung? Dibagi 2 unsur. Yang pertama, jam tenaga kerja standar, dan yang kedua, tarif upah standar. Dan yang ketiga, standar biaya overhead pabrik. Nah, apa sih standar biaya overhead pabrik itu? Tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Nah, manfaatnya itu apa? Manfaat utamanya itu tarif overhead standar ini untuk penentuan harga pokok produk dan suatu perencanaan. Nah, gimana sih untuk cara mengendalikan pengendalian biaya overhead pabrik ini? Nah, dalam sistem biaya standar perlu juga dibuat sebagai anggaran fleksibel. Tarif biaya overhead standar menggabungkan biaya tetap dan variabel dalam suatu tarif yang didasarkan pada tingkat kegiatan tertentu. Oke, next. Nah, di sini ada contoh standar biaya overhead pabrik. Nah, di sini digambarkan anggaran fleksibel biaya overhead pabrik. Bisa dilihat. Di situ ada produksi standar. Di situ ada nominal angka 1.500 kg, 2.000 kg, dan 4.000 kg. Dan untuk jam tenaga kerja standar kurang lebih 3.500 per jam, 4.500, 6.000. Dan untuk kapasitasnya sendiri itu ada 60%, 80%, dan ada yang 100%. Untuk biaya overhead pabrik variabel mencapai kisaran 750.000 rupiah, ada yang 1 juta rupiah, dan 1.250.000 rupiah. Untuk biaya overhead pabrik sendiri dengan tetap dan biaya tetap itu senilai 1.300.000 rupiah, 1.500.000 rupiah, dan 1.750.000 rupiah. Untuk yang jumlah biaya overhead pabrik berkisar senilai 2.250.000, 2.500.000, dan di total 3 juta rupiah. Dan itu untuk jumlah biaya overhead pabrik itu hasil dari biaya overhead pabrik variabel ditambah dengan biaya overhead pabrik tetap. Jumlahnya itu yaitu tadi untuk yang 750.000 ditambah 1.500.000 itu kurang lebih totalnya 2.250.000. Dan untuk yang satunya 1 juta ditambah dengan 1.500.000 hasilnya 2.500.000. Dan yang satunya 1.250.000 ditambah dengan 1.750.000 hasilnya
3 juta rupiah. Nah, misalkan kapasitas normal Departemen A tersebut pada tingkat 80% dan tarif biaya overhead didasarkan pada jam tenaga kerja. Maka tarif biaya overhead pabrik standar dihitung sebesar 555.056 per jam tenaga kerja. Ya, kurang lebih atau dengan 2.500.000 rupiah dibagi dengan 4.500. Nah, untuk tarif tersebut terdiri dari tarif overhead pabrik variabel dengan kisaran nilai 1 juta rupiah dibagi 4.500 sama dengan 222.022 per jam. Untuk tarif overhead pabrik tetap itu berkisar senilai 1.500.000 dibagi 4.500 sama dengan 333,34 per jam. Nah, untuk tarif overhead pabrik standar pada kapasitas normal itu ditotal dari hasil tarif overhead pabrik variabel hasilnya 222 dan tarif overhead pabrik tetap hasilnya 333. Nah, itu nanti dijumlah dari hasil itu senilai 555.056 per jam. Nah, itu hasil dari penjumlahan tersebut. Nah, untuk yang slide selanjutnya yaitu contoh soal. Nah, ini di sini akan menggambarkan contoh soal. Yang pertama, contoh biaya standar. Nah, di sini ada dua. Ya, yang pertama menentukan biaya bahan langsung tenaga kerja dan overhead. Nah, untuk menentukan biaya ini, PT IOK Company harus mengalihkan tarif masing-masing dengan kuantitas atau dalam unit atau jam. Nah, misalnya jika harga bahan langsung adalah 10.000 dan kuantitas standarnya adalah 20 kg per unit, maka PT IOK Company harus mengalihkan 10.000 dengan 20 untuk mendapatkan 200.000. Nah, 200.000. Ini akan menjadi biaya material langsung. Misalnya, tarif tenaga kerja langsung adalah 15.000. Dan jam tenaga kerja langsung per unit adalah 10 jam. Berarti biaya untuk tenaga kerja langsung adalah kisaran 150.000. Itu masih kisaran. Nah, misalnya lagi nih, biaya overhead adalah 10.000 dan jumlah jamnya adalah 5. Nah, ini berarti untuk biaya overhead kurang lebih mencapai 50.000 karena 10.000-nya itu dikalikan dengan 5 adalah menjadi 50.000. Nah, untuk yang kedua, setelah PT IOK Company menentukan biaya masing-masing, maka kemudian menambahkan semuanya untuk mendapatkan biaya keseluruhan. Nah, di sini biaya standar untuk produksi ini adalah 400.000 karena 200.000-nya kurang lebih itu dibuat biaya bahan baku ditambah 150.000 dari biaya tenaga kerja langsung ditambah lagi 50.000 dari biaya overhead tersebut. Nah, totalnya dijumlah semua totalnya kurang lebih ada 400.000 rupiah. Tuh. Untuk slide yang selanjutnya yaitu analisis selisih biaya produksi langsung. Di sini ada terdiri dari 3 model. Yang pertama, model satu selisih bisa disebut dengan the one way model. Dan untuk yang kedua, model 2 selisih bisa disebut dengan the two way model. Dan untuk yang ketiga, model 3 selisih yang bisa dikatakan dengan the three way model. Oke, next untuk slide yang selanjutnya yaitu model satu selisih. Nah, untuk model satu selisih ini apa sih? Model satu selisih itu bisa disebut dengan the one way model itu. Nah, di sini saya akan membahas tentang model satu selisih. Yang pertama, dalam model ini selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dipecah ke dalam
selisih harga dan selisih kuantitas. Tetapi hanya ada satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dengan selisih kuantitas. Nah, jadi dalam analisis selisih biaya produksi hanya akan dijumpai 3 selisih. Yang pertama selisih biaya bahan baku, selisih biaya tenaga kerja langsung, dan selisih biaya overhead pabrik. Nah, hasil ini diperhitungkan dengan selisih diberi tanda L. L itu apa? L itu selisih laba atau selisih yang menguntungkan. Nah, dan tanda R itu menandakan selisih rugi. Untuk analisis selisih dalam model ini dapat digambarkan dengan rumus sebagai berikut. Ada rumusnya dari satu selisih ini. Yang pertama, ST sama dengan H ST dikali KST tutup kurung dikurangi buka kurung HS dikali KS tutup kurung, di mana ST itu sama dengan total selisih. Untuk HST sama dengan harga standar. KST melambangkan kuantitas kuantitas standar, dan HS sendiri itu harga sesungguhnya, dan KS yaitu kuantitas yang sesungguhnya. Beda HS dan KS karena HS ini harga sesungguhnya dan untuk KS itu kuantitas sesungguhnya. Oke. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada model 2 selisih atau two the way model. Dalam model analisa selisih ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi 2 macam selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Rumus perhitungan selisih dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. SH sama dengan dalam kurung SHT dikurangi HS tutup kurung dikali KS. Rumus perhitungan selisih harga. SK sama dengan KS dalam kurung KST dikurangi KS tutup kurung kali HST. Rumus perhitungan selisih kuantitas, di mana keterangannya adalah SH sama dengan selisih harga, HST harga standar, HS harga sesungguhnya, SK selisih kuantitas atau efisiensi, KST kuantitas standar, KS kuantitas sesungguhnya. Dalam hubungan dengan biaya bahan baku, analisis selisih biaya bahan baku menjadi selisih harga dan selisih kuantitas. Ditujukan untuk membebankan tanggung jawab terjadinya masing-masing jenis selisih tersebut kepada manajer yang bertanggung jawab. Selisih harga yang timbul menjadi tanggung jawab manajer fungsi pembelian, sedangkan selisih kuantitas menjadi tanggung jawab manajer fungsi produksi. Berikut contoh soalnya. Contoh soal nomor 2. PTX menggunakan sistem biaya standar. Biaya bahan baku standar per unit produk ditentukan sebesar 100 kg per unitnya Rp 500. Biaya bahan baku sesungguhnya untuk memproduksi 1000 unit produk dalam bulan Januari 2 kali adalah sebanyak 90.000 kg per unitnya Rp 550. Dengan demikian, biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya dalam bulan Januari 20 kali 1 disajikan dalam gambar 13.2. Jika biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya tersebut dalam gambar 13.2 digambarkan dalam suatu grafik, maka akan terlihat perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas seperti tercantum dalam gambar 13.3. Berikut gambar 13.2-nya. Data biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya. Kuantitas standar 1000 kg dan kuantitas sesungguhnya 90.000 kg. Harga per kilonya, harga standarnya Rp 500, harga sesungguhnya Rp550. Berikut gambar 13.3-nya. Selisih harga dan selisih kuantitas dalam model 2 selisih. Di dalam grafik tersebut dapat kita lihat
Harga sesungguhnya Rp 550 dan harga standar Rp500. Sedangkan untuk kuantitas sesungguhnya 90 kg dan kualitas standarnya 100.000 kg. Di situ terdapat selisih harga dengan rumus yang tadi, dalam kurung HST dikurangi HS kali KS. Jadi harga standar dikurangi harga sesungguhnya, 500 dikurangi 550 kali 90.000. Hasilnya Rp4.500.000. Untuk selisih kuantitasnya dengan rumus dalam kurung KST kurang KS tutup kurung kali HST, atau 100.000 dikurangi 90.000 dikali 500, ketemunya Rp5 juta. Selanjutnya ada model selisih 3 atau 3-to-way model. Dalam model ini, selisih antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dipecah menjadi 3 macam. Selisih berikut ini: selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga atau kuantitas. Model 2 selisih menjadi tidak teliti untuk memisahkan selisih harga dan selisih kuantitas jika harga dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga kuantitas sesungguhnya, atau jika kuantitas sesungguhnya lebih rugi dari kuantitas standar, namun sebaliknya harga sesungguhnya lebih rendah dari harga standar. Hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas sesungguhnya dapat terjadi dengan 3 kemungkinan berikut ini. Yang pertama, harga dan kuantitas standar masing-masing lebih besar atau lebih kecil dari harga kuantitas sesungguhnya. Yang kedua, harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya. Namun sebaliknya, kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Yang ketiga, harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya. Namun sebaliknya, kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Dalam model 3 selisih ini, rumus perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas tergantung dari jenis hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas sesungguhnya tersebut di atas. Harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya. Rumus perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas dalam kondisi harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini. SA sama dengan dalam kurung HST dikurang HS tutup kurung kali KST untuk menghitung selisih harga. SK sama dengan dalam kurung KST dikurangi KS tutup kurung kali HST untuk menghitung selisih kuantitas. Sedangkan SHK sama dengan dalam kurung HST dikurang HS tutup kurung dikali kurung KST dikurang KS tutup kurung untuk menghitung selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas. Pada gambar 13.4 ini, data biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya. Kuantitas standarnya 90 kg, kuantitas sesungguhnya 1000 kg. Harga per kilonya, harga standarnya Rp500, harga sesungguhnya Rp550. Biaya bahan baku. Dari gambar 13.4 tersebut terlihat harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas juga lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas dalam kondisi seperti tersebut dalam gambar 13.4 disajikan dalam gambar 13.5. Berikut gambar 13.5. Dalam gambar 13.5 tersebut, harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya, sehingga menimbulkan selisih gabungan atau point of variance yang mengandung unsur selisih harga dan kuantitas sekaligus. Dalam hubungannya dengan bahan baku, selisih harga bahan baku menjadi tanggung jawab fungsi pembelian.
Sedangkan selisih kuantitas bahan baku menjadi tanggung jawab fungsi produksi. Selisih harga atau kuantitas menjadi tanggung jawab bersama fungsi pembelian dan fungsi produksi. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu anggaran fleksibel. Apa sih itu anggaran fleksibel? Anggaran fleksibel adalah anggaran yang menyesuaikan atau flexes untuk perubahan volume aktivitas. Anggaran fleksibel disebut juga dengan anggaran variabel. Didasarkan atas pengetahuan tentang perilaku pola biaya, di mana biaya terlebih dahulu dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh Mas Januar Dwi Ardiansa. Oke, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk anggaran fleksibel. Bentuk-bentuk anggaran fleksibel ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama bentuk formula. Bentuk formula merupakan anggaran yang disusun dalam bentuk yang hanya menggambarkan unsur variabel dan unsur tetap dengan jelas yang dimiliki oleh setiap pos biaya. Yang kedua, bentuk tabel. Melalui anggaran bentuk tabel dapat dilihat berapa besarnya biaya masing-masing pos pada berbagai tingkat kegiatan atau output. Anggaran ini tidak menonjolkan unsur variabel dan unsur tetap. Yang ketiga, ada bentuk grafik. Merupakan anggaran dengan bentuk pelengkap dari kedua bentuk anggaran di atas, dalam kurung bentuk formula dan tabel. Yang D, anggaran fleksibel berbasis aktivitas. Anggaran fleksibel berbasis aktivitas merupakan metode penganggaran yang didasarkan pada kuantifikasi atau perhitungan dan pengukuran aktivitas bisnis dan biaya yang terkait. Keuntungan-keuntungan anggaran fleksibel yang pertama adalah bisa memberikan rincian aktivitas utama. Yang kedua, mampu mengontrol anggaran secara lebih baik. Yang ketiga, bisa memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif dan efisien. Yang keempat, meminimalisir atau menghilangkan pembocoran uang. Yang kelima, ada mencapai keunggulan sekaligus mengurangi beban kerja. Yang keenam, ada mendukung sinergi dalam perusahaan. Kekurangannya, bukan metode yang ideal untuk semua perusahaan, cenderung lebih cocok untuk perusahaan besar, dan pengerjaannya lebih mahal dan lama daripada penganggaran tradisional, dan terkadang menggunakan asumsi yang belum tentu akurat, tergolong kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam. Yang E, memerlukan lebih banyak sumber daya manusia dalam menjalankannya. Lanjut ke cara penyusunan anggaran fleksibel. Yang pertama, menentukan rentangan yang relevan range. Adapun yang dapat diharapkan pada range ini yaitu aktivitas dan fluktuasi selama periode yang akan datang. Yang kedua, menganalisa biaya pada rentangan yang relevan dengan menentukan jenis biaya, dalam kurung biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Yang ketiga, memisahkan biaya berdasarkan jenisnya, serta menentukan rumus biaya variabel dan biaya campuran. Yang keempat, setelah itu menggunakan rumus biaya variabel, maka anggaran fleksibel dapat dikeluarkan. Penyimpangan anggaran fleksibel. Penyimpangan anggaran fleksibel ada dua, penyimpangan efektivitas dan penyimpangan efisiensi. Penyimpangan ini disebut juga sebagai penyimpangan volume atau penyimpangan target yang ditentukan. Contoh dari penyimpangan efektivitas. Target produksi ditetapkan perusahaan adalah 80.000 unit, tapi hanya tercapai 65.000 unit. Maka keadaan ini disebut sebagai tidak efektif. Yang penyimpangan efisiensi terjadi karena perubahan harga per unit atau karena penggunaan input yang tidak efisien, yaitu anggaran input lebih kecil dari input aktual. Tugas dari manajemen perusahaan adalah menemukan kendala sehubungan dengan penyimpangan tersebut dan mencari solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Putri Nadifa, NIM 190301250. Di sini saya akan mempresentasikan slide selanjutnya, yaitu tentang variansi anggaran fleksibel. Pengertian total variansi anggaran adalah
selisih antara biaya input yang sebenarnya dengan biaya input yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas atau tingkat output yang sebenarnya. Rumus dari variansi anggaran fleksibel adalah AP dikali AQ dikurangi SP dikali SQ. Adapun keterangan dari rumus di atas yaitu SP adalah harga standar per unit input. SQ adalah kuantitas standar input yang seharusnya untuk tingkat output yang sebenarnya. AP adalah harga per unit input yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir ada AQ adalah kuantitas input yang sebenarnya yang digunakan. Slide selanjutnya yaitu contoh kasus analisis variansi anggaran fleksibel. Data PT Sabang Merauke untuk minggu pertama bulan Agustus 2019 disajikan sebagai berikut. Di sini terdapat kartu perhitungan biaya standar yogurt beku strawberry. Adapun komponen biaya yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya produksi tidak langsung. Adapun harga standar, penggunaan standar, dan biaya standar. Berikut ini komponen biaya bahan baku langsung yaitu yogurt diperoleh harga standar, diketahui harga standar sebesar Rp200, penggunaan standar sebesar 25, diperoleh biaya standar sebesar Rp5.000. Kemudian ada strawberry, diketahui harga standar Rp100, penggunaan standar 10, diperoleh biaya standar sebesar Rp1.000. Susu, diketahui harga standar sebesar Rp150, penggunaan standar 8, diperoleh biaya standar sebesar Rp1.200. Kemudian ada krim, diketahui harga standar sebesar Rp250, penggunaan standar 4, diperoleh biaya standar sebesar Rp1.000. Kemudian ada agar-agar, diketahui harga standar sebesar Rp100, penggunaan standar sebesar 1, diperoleh biaya standar sebesar Rp100. Kemudian ada kemasan, diketahui harga standar sebesar Rp300, penggunaan standar sebesar 1, diperoleh biaya standar sebesar Rp300. Adapun total dari biaya bahan baku langsung yaitu sebesar Rp8.600. Kemudian ada komponen biaya tenaga kerja langsung yaitu operator mesin, diketahui harga standar sebesar Rp80.000, penggunaan standar sebesar 0,01, diperoleh biaya standar sebesar Rp800. Jadi total biaya tenaga kerja langsung adalah sebesar Rp800. Kemudian komponen biaya produksi tidak langsung terdiri dari overhead variabel, diketahui harga standar sebesar Rp60.000, penggunaan standar sebesar 0,01, diperoleh biaya standar sebesar Rp600. Kemudian ada overhead tetap, diketahui harga standar sebesar Rp200.000, penggunaan standar sebesar 0,01, diperoleh biaya standar sebesar Rp2.000. Total biaya overhead pabrik adalah sebesar Rp2.600. Jadi total biaya standar per unit adalah Rp12.000. Slide selanjutnya yaitu ada PT Sabang Merauke akan menghitung variansi terkait salah satu input bahan baku langsung yaitu yogurt. Terdiri dari tingkat produksi sesungguhnya adalah 30.000, penggunaan yogurt sebenarnya 780.000 ons. Kemudian di harga yogurt sebenarnya yaitu Rp250 per ons. Dengan menggunakan data sebenarnya di atas serta standar per unit dari kartu biaya standar, kita bisa menyusun laporan kinerja parsial untuk minggu pertama Agustus yaitu sebagai berikut. Bahan baku langsung yogurt, biaya standar diketahui sebesar 195 juta, kemudian biaya anggaran sebesar 150 juta, dan total variansi adalah 45 juta. Selanjutnya yaitu standar kuantitas yogurt per unit adalah 25 ons. Standar kuantitas yogurt
untuk 30.000 quart, output adalah 750.000 ounce. Diperoleh dari 25 dikali 30.000. Harga standar yogurt input per unit adalah 200, sehingga biaya yogurt input yang dianggarkan adalah sebesar 150 juta yang diperoleh dari 750.000 dikali 200. Biaya sebenarnya sejumlah 195 juta adalah hasil perkalian dari penggunaan yogurt sebenarnya dengan harga yogurt sebenarnya, yaitu 780.000 dikali 250. Diperoleh total varians anggaran sejumlah 45 juta yang berasal dari 195 juta dikurangi 150 juta. Diperoleh hasil U adalah singkatan dari unfavorable, yang berarti biaya sebenarnya lebih tinggi daripada biaya yang dianggarkan. Slide selanjutnya yaitu contoh soal anggaran fleksibel. Untuk menghitung anggaran fleksibel setiap tingkat produksi yang menggunakan rumus sebagai berikut. Besarnya anggaran fleksibel sama dengan biaya variabel dikali kuantitas ditambah biaya tetap. Adapun contoh dari anggaran fleksibel yaitu PT Barito Cahaya Abadi merupakan pabrik kaca spion motor. Berencana memproduksi kaca spion motor Honda Supra X sebanyak 16.000 unit pada bulan Januari 2021. Diketahui biaya variabelnya adalah 10.000 per unit dan biaya tetapnya sebesar 30 juta. Berapa besar anggaran fleksibelnya? Kita dapat mengetahuinya yaitu besar anggaran fleksibel sebesar 10.000 dikali 16.000 unit ditambah 30 juta diperoleh sebesar 190 juta. Dari contoh anggaran fleksibel ini diketahui bahwa PT Barito Cahaya Abadi membutuhkan dana sebesar 190 juta untuk memproduksi 16.000 unit kaca spion motor Honda Supra X pada bulan Januari 2021. Kesimpulan presentasi dari kelompok 5 yaitu biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka. Kesimpulan dari presentasi kelompok 5 yaitu biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang menyesuaikan atau flexes untuk perubahan volume kegiatan. Anggaran fleksibel lebih canggih dan berguna daripada anggaran yang statis, yang tetap pada satu jumlah terlepas dari volume kegiatan. Demikianlah presentasi yang dapat kelompok 5 sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.